Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi jalla wa'ala. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita bersama. Di samping itu pula, Allah mencukupkan semua hajat hidup kita. Pemirsa Khazanah yang mulia, tidak ada satupun hajat hidup kita yang tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bersyukurnya kita kepada Allah itu karena untuk sebab datangnya kebahagiaan dan tambahan kebahagiaan untuk diri kita. Karena syukur kita bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk kita. Sebab pepatah mengatakan, syukuri apa yang ada, karena hidup adalah anugerah buat kita. Pemirsa Khazanah yang dirahmati Allah, lebih dari itu, hidup kita pun dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, sehingga hidup kita di bawah payungan iman dan diikat dengan ikatan tali akidah yang kuat. Kemudian Allah juga memberikan kita nikmat Islam, sehingganya kita berjalan di atas jalan yang benar dan arah kita mengarah ke arah yang jelas dan arah yang benar. Di samping itu pula jamaah, Allah pun memberikan kita bekal ihsan, sehingga kita berjalan di atas dunia ini dengan sikap-sikap yang benar. Kemudian salawat dan salam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selawat dan salam terkirimkan buat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabilah yang telah memberikan jalan yang benar itu, telah menyampaikan jalan yang benar itu, bahkan mencontohkan jalan yang benar itu kepada umat Islam, mulai dari generasi awal sampai generasi kita saat ini. Jemaah Khazanah Ramadan yang dimuliakan Allah, marilah kita banyak berselawat kepada Rasulullah, karena salawat itu adalah surat cinta kita kepada beliau. Jemaah Khazanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di waktu-waktu yang mulia, di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu terdapat sebuah khazanah, maka disebut dengan khazanah Ramadan. Khazanah itu kalau dalam bahasa kita disebut dengan tempat simpanan atau gudang, di mana di dalam khazanah itu tersimpan banyak sekali nilai-nilai kebaikan, banyak sekali rahasia-rahasia kebaikan. Orang-orang yang berada di bulan Ramadan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala khazanah Ramadan, apabila dia bisa membuka pintu khazanah itu dan masuk ke dalamnya, dia akan menemukan dan mendapatkan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai hikmah. Orang-orang yang mendapatkan nilai-nilai kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlipat-lipat kali lipatannya.
Jemaah khazanah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia dan penuh barakah ini, kita akan menyampaikan butiran-butiran hikmah dari sejarah kehidupan orang-orang besar dahulu, utamanya orang-orang besar yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Yang artinya sabda Rasulullah, sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang hidup atau generasi-generasi yang hidup pada masaku. Kemudian generasi yang hidup pada masa selanjutnya, kemudian pada masa selanjutnya. Oleh para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan qarni atau generasi yang hidup pada masaku adalah generasi sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang paling mulia. Para sahabat adalah orang-orang yang paling utama. Oleh ulama-ulama ahlus sunnah bersepakat bahwa afdalun nas ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diurutkan oleh para ulama adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian sahabat-sahabat yang lain sampai sahabat-sahabat yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata 'alal muslim. Sahabat Rasulullah yang berjumpa dengan Rasulullah secara langsung dalam keadaan mereka beragama dan memeluk Islam dan mereka mati dalam keadaan Islam. Kita bahas sekelumit butiran-butiran hikmah, pelajaran-pelajaran berharga yang tergores dalam catatan tinta emas sejarah tentang biografi Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pemirsa khazanah Ramadan yang mulia, setidaknya ada dua aspek penting yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini mengenai sosok dan pribadi mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah aspek keteladanan dan loyalitas beliau terhadap agama. Pemirsa jamaah khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan sejarah kita mengetahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah tokoh terpandang di kalangan masyarakat Mekah saat itu. Di samping beliau memiliki garis keturunan yang mulia, beliau juga terkenal sebagai pedagang saudagar kaya. Di dalam catatan Imam As-Suyuti menjelaskan, dari Aisyah putri beliau dikatakan saat Abu Bakar memeluk Islam, beliau tercatat memiliki harta kekayaan tidak kurang dari 40.000 dinar. Bayangkan jamaah khazanah, kalau dikonversikan dengan uang kita sekarang, setidaknya hitungan kasarnya, beliau adalah seorang miliarder, beliau adalah seorang jutawan. Setidaknya tidak kurang dari 150 miliar harta kekayaan beliau. Itu adalah sebagian harta yang beliau sumbangkan kepada Islam. Begitu loyalnya beliau kepada Islam, sehingga kekayaan beliau dihibahkan untuk perjuangan Islam. Ada satu peristiwa menarik jemaah khazanah Ramadan yang dimuliakan Allah. Tercatat dalam sejarah bahwa salah satu keutamaan Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan loyalitasnya terhadap agama. Beliau sangat terkenal rajin membebaskan orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang dalam keadaan lemah, yang mereka cenderung memilih agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah riwayat yang sangat kita kenal, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah dari tangan
tangan kekuasaan bahkan sisaan dari tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ketika itu jamaah khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar mesti membeli Bilal bin Rabah dengan harga sebesar 10 uqiyah. Kalau kita emaskan, mungkin hitungannya saat ini sekitar 280 gram emas. Berapa harga rupiah yang dia keluarkan untuk membeli seorang budak yang telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah khazanah yang dirahmati Allah, sehingga ayahanda beliau yang bernama Abu Quhafah heran dan bertanya kepada anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa tanya Abu Quhafah? Wahai anakku, kenapa aku melihat engkau rajin sekali membebaskan orang-orang lemah dari tangan-tangan tuan mereka, lalu engkau mengeluarkan biaya untuk membelinya? Kenapa engkau tidak membebaskan laki-laki yang kuat, laki-laki yang rajin, laki-laki yang pintar untuk membantumu berdagang, menjagamu dalam perjalanan dagang? Lalu Abu Bakar menjawab dengan lembut pertanyaan ayahnya. Wahai ayahanda, aku membebaskan budak-budak itu bukan untukku, tapi aku membebas mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah khazanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu contoh loyalitas Abu Bakar As-Siddiq terhadap agama ini. Wajar kalau Rasulullah SAW mengatakan tidak berhak seseorang menjadi imam apabila di tempat itu masih ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jamaah khazanah Ramadan yang dirahmati Allah, terakhir atau aspek yang kedua yang juga tidak kalah penting yang layak untuk kita sampaikan sebagai pembelajaran adalah aspek kepemimpinan dan legasi Abu Bakar As-Siddiq terhadap kemaslahatan umat Islam saat itu dan sampai saat ini dirasakan oleh kita bersama. Legasi atau warisan itu adalah terkumpulnya Al-Quran dari lembaran-lembaran mushaf yang dahulu dihafal oleh para sahabat. Jamaah khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah dari Zaid bin Sabit sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Zaid bin Sabit bercerita, saat itu kata beliau, Abu Bakar datang menemuiku. Pada saat itu pula ada hadir bersama kami Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar menceritakan kondisinya kepadaku. Kata Zaid bin Sabit. Apa kata Abu Bakar? Telah berlalu kondisi umat Islam saat ini, telah melewati beberapa peperangan, sehingga sudah mulai banyak sahabat-sahabat Nabi yang mereka ahli-ahli qiraah, yang mereka menghafal wahyu-wahyu yang turun kepada Rasulullah. Mereka mulai berguguran. Aku khawatir di masa yang akan datang Al-Quran tidak lagi dibaca secara utuh oleh umat Islam. Lalu datanglah Umar menemuiku, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar mengajukan satu pendapat, satu usulan untuk mengumpulkan Al-Quran. Ketika aku mendengar usulan Umar bin Khattab, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Umar, wahai Umar, apakah mungkin aku melakukan sesuatu perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Umar dengan lembut meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq, wahai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sungguh demi Allah, perbuatan rencana yang akan kita kerjakan ini adalah benar-benar untuk kebaikan umat Islam. Kemudian Umar bin Khattab terus menyampaikan usulan itu kepadaku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka hatiku dan aku pun berpendapat yang sama dengan Umar, sehingga aku menemuimu wahai Zaid bin Sabit, karena engkau adalah syabun aqil, engkau adalah pemuda yang cerdas, maka engkau insya Allah bisa memikul tugas yang mulia ini. Mendengar itu jamaah khazanah yang dimuliakan Allah,
Zaid bin Sabit pun bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Khalifah Rasulullah, kaifa af'alu ma la yaf'aluhu Rasulullah?" Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu meyakinkan Zaid bin Sabit, "Wallahi hadza khair." Sungguh ini adalah baik demi kemaslahatan umat Islam saat ini dan umat Islam yang akan datang. Akhirnya Zaid bin Sabit pun mulai terbuka dan mendapatkan hidayah dan bersedia memikul beban yang berat itu. Kata Abu Bakar, "Seandainya aku ditimpakan beban satu gunung, mungkin tidaklah lebih berat dibandingkan aku memikul beban untuk mengumpulkan Al-Quran ini." Akhirnya pada masa beliaulah, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Al-Quran yang semula tercantum dan tercatat di dalam lembaran-lembaran, di dalam tulang belulang, di dalam pelepah-pelepah, dan di media-media lainnya, dikumpulkan berpadu-padu, dipimpin oleh Zaid bin Sabit dan dipantau oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersama Umar ibn Khattab. Terkumpullah Al-Quran itu. Namun waktu jualah yang membuat Al-Quran itu tidak terdekodifikasi dalam satu mushaf, karena Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mushaf-mushaf yang sudah terkumpul itu diserahkan kepada khalifah berikutnya, yaitu Umar ibn Khattab. Dan saat Umar ibn Khattab pun meninggal, kumpulan mushaf itu dititipkan kepada putri beliau yang bernama Hafsah. Dan alhamdulillah, begitu sampai masa kekuasaan Utsman bin Affan, mushaf-mushaf itu pun berhasil terkodifikasi menjadi satu Al-Quran yang sampai saat ini kita rasakan. Jamaah khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah legacy atau warisan atau karya yang dihasilkan seorang pemimpin yang hebat, yang telah diberikan isyarat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam pengganti beliau. Jamaah khazanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah barangkali nilai-nilai hikmah dan pelajaran berharga yang dapat kita petik setidaknya dari sosok mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga paparan-paparan tadi menambah ilmu buat kita dan menambah cemeti penyemangat buat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian paparan khazanah Ramadan ini bisa kita sampaikan. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.